Pedofilia adalah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu salah satu bentuk kejahatan seksual yang masuk dalam kategori luar biasa. Di Indonesia banyak ditemukan kasus-kasus pedofilia. Kalau kita ingat pada tahun 2015, di mana seorang Emon di Sukabumi justru korbannya 114. Dan tidak berhenti di situ, Indonesia juga dianggap oleh para pedofilia internasional sebagai surganya perbudakan seks. Karena apa? Itu banyak ditemukan, baik itu melibatkan kasus-kasus di daerah wisata misalnya, di mana banyak korban anak-anak. Kasus pedofilia di Indonesia bukan yang baru, sudah lama. Terakhir kami menangani perkara atau kasus pedofilia di Sukabumi, korbannya 39. Apa ada kaitannya dengan kasusnya Emon di Sukabumi? Karena terjadi peningkatan kasus-kasus pedofilia di Sukabumi. Terakhir juga di Sukabumi juga masih terjadi seorang kakek umur 70 melakukan praktek pedofilia, apa yang disebut dengan kasus-kasus sodomi yang sekarang ini, itu juga terjadi. Nah, ini merupakan satu fenomena yang sangat menakutkan. Di samping kasus-kasus kejahatan seksual yang dilakukan secara bersama-sama dan sebagainya. Artinya apa? Kasus pedofilia itu harus betul-betul bisa kita waspadai. Ini yang terjadi di Indonesia. Dan pada umumnya adalah usianya di bawah 14 tahun. Ya. Kasusnya Emon misalnya. Kasusnya yang sedang terjadi di Sukabumi juga yang inisial T misalnya, seperti itu juga anak-anak di bawah 14 tahun. Biasanya yang perlu diwaspadai adalah kerumunan dari atau kegiatan-kegiatan anak yang itu salah satu target-target daripada pedofilia. Itu artinya apa? Kita harus waspada karena kita diingatkan juga dengan kasus yang terjadi dibongkar oleh Polda Metro Jaya misalnya, dan dibongkar oleh Polres Jakarta Selatan, seorang warga negara Amerika. Korbannya juga adalah anak-anak yang disinyalir adalah anak-anak jalanan yang menggunakan pendekatan groomer dan sebagainya. Nah, di kasus warga negara Prancis misalnya, tentu yang dibongkar oleh Polda Metro Jaya juga adalah kasus di mana korbannya adalah 309 yang disinyalir adalah juga anak-anak dari berbagai latar belakang. Artinya apa? Sekali lagi bahwa Indonesia harus betul-betul waspada dan harus menjaga anak-anak dari para pelaku pedofilia, baik itu nasional dan internasional. Nah, kasus-kasus di daerah wisata, kasus-kasus di Bali dan sebagainya juga terjadi. Apa yang harus dilakukan? Tentu harus kita waspada karena ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi kalau pertanyaannya adalah bahwa di Indonesia itu banyak terjadi kasus-kasus pedofilia, benar. Oleh karena itu, mari kita bahu-membahu. Ya. Saya kira upaya Komnas Perlindungan Anak terus-menerus saat ini kita sedang bersama dengan Polres Sukabumi Kota, di mana di sana angka pedofilia atau korban-korban pedofilia mulai dari Emon pada tahun 2015 itu terjadi. Kita akan menyelidik atau kita akan melakukan kegiatan bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar waspada terhadap kasus-kasus kejahatan seksual. Jadi sekali lagi konkretnya Komnas Perlindungan Anak sedang menangani kasus pedofilia yang terjadi di Sukabumi bersama dengan Polres Sukabumi akan membentuk apa yang kita sebut namanya tim litigasi advokasi rehabilitasi sosial bagi anak, bagi korban-korban pedofilia dengan memberikan kegiatan-kegiatan. Dan kita akan launching itu di tanggal 15 di bulan ini, dan atas dukungan dari Polres Kota Sukabumi tentunya dengan pegiat-pegiat perlindungan anak di Jawa Barat dan sebagainya. Kita akan launching sekali lagi penanganan untuk melihat situasi apa yang terjadi di Sukabumi, kasus kejahatan terus meningkat. Kita akan membentuk tim itu segera.